Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Wardini, NIM 2104040003. Mengenal landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Pada pendidikan diselenggarakan dengan mengacu pada undang-undang dan aturan pemerintah. Landasan yuridis dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Ada dua kajian dalam materi ini. Yang pertama, landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional yang bersumber dari UUD, dan yang kedua UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam kajian pembelajaran ini meliputi 1. Cita-cita nasional dan amanat UUD 45. 2. Definisi pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. 3. Dasar visi misi, fungsi dan tujuan strategis pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional tertera dalam pasal 2 UU nomor 20 tahun 2003. Visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat. 4. Hak dan kewajiban warga dan pemerintah. Pasal 31 ayat 1 UUD 45 memberikan jaminan bahwa setiap warga berhak menerima pendidikan. 5. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti warga Indonesia. Landasan yuridis pada jalur jenjang dan satuan pendidikan. 1. Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Terdapat 3 jalur pendidikan termaksud pada pasal 13 UU RI nomor 20 tahun 2003 bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pasal 1 ayat 9. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Pasal 15 UU RI nomor 20 tahun 2003. Satuan pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun sebagai berikut, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU RI. Materi kedua, pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan anak usia dini ialah pendidikan yang dimulai ketika anak baru lahir sampai usia 6 tahun dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan untuk perkembangan anak tersebut. Selain pendidikan usia dini, juga ada pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Segala ini pendidikan bertujuan sama untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu dengan strategi atau pembelajaran yang telah ditentukan. Melangkah ke materi 3. Di sini kita akan membahas kurikulum bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan dan isi pembelajaran. 2. Bahasa pengantar dalam pasal 33 URI nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dalam pengantar pendidikan nasional dan bahasa daerah digunakan. 3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha membangkitkan atau mengembangkan potensinya. 4. Pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidik adalah orang yang berkualifikasi khusus sebagai guru. Memasuki materi 4 tentang sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, pendanaan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. 1. Sarana dan prasarana adalah penyediaan suatu fasilitas. 2. Pendanaan pendidikan adalah suatu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat guna menunjang prasarana dalam pendidikan. Selesai. Jadi itu tadi pengertian tentang yuridis dalam garis besarnya. Oke, sampai di sini. Semangat ya untuk belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.